Terkait perbuatan melaknat orang kafir dan musyrik, juga orang fasik, dikarenakan ia telah melakukan dosa besar, bila laknat ini diungkapkan secara umum tanpa menyebut person dan individu tertentu, tanpa menyebutkan nama, maka itu tidak mengapa. Misalnya kita mengatakan laknat Allah atas orang zalim, laknat Allah atas orang kafir, atau laknat Allah atas orang fasik. Semoga Allah melaknat para pemakan riba, yang memberi riba, dua saksinya dan juga penulisnya. Jadi tidak mengapa melaknat para pelaku dosa secara umum, baik itu pelaku dosa syirik, pelaku kekufuran, atau dosa besar. Adapun kalau melaknat orang tertentu atau individu tertentu, maka ini hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang benar adalah tidak boleh melaknat orang tertentu dengan menyebut namanya ya, yang masih hidup. Karena kita tidak tahu bagaimana kesudahan hidup dari orang yang kita laknat tersebut. Dinukil dari majalah As-Sunnah edisi 12 tahun 2017 Masehi. Kemudian penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, adapun untuk orang kafir yang sudah meninggal, maka boleh bagi Anda untuk mendoakan laknat untuknya. Karena orang yang mati dalam keadaan kafir, maka dia sudah pasti mendapatkan laknat Allah. Meskipun boleh bagi seorang mukmin meninggalkannya lebih utama, karena Rasulullah SAW bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela, bukan orang yang banyak melaknat, bukan pula orang yang keji buruk akhlaknya, dan bukan pula orang yang jorok omongannya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, dan lain-lain. Jadi tanpa Anda laknat sekalipun, mereka telah divonis oleh Allah sebagai orang yang terlaknat. Dan cukuplah ini bagi kita. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala. Dalam firman Allah yang lain, khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak memperoleh seorang pelindung pun dan tidak pula seorang penolong. Surat Al-Ahzab ayat 64-65. Bila melaknat secara personal orang kafir saja terlarang, maka melaknat seorang muslim tentu lebih terlarang lagi. Sungguh mengherankan bila seorang muslim begitu mudah mengucapkan laknat kepada saudaranya, padahal perkara laknat ini adalah perkara yang besar. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melaknat seorang mukmin, maka ia seperti membunuhnya. Hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya. Juga beliau bersabda, orang yang banyak melaknat tidak akan diberi syafaat dan syahadatnya tidak akan diterima pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Nah, ini dalam keterangan lain Syekh Utsaimin rahimahullah dalam ceramahnya juga menyebutkan tidak sepantasnya seorang mukmin ini melaknat orang kafir meskipun masih hidup gitu ya. Seperti tadi dikatakan, apalagi kepada seorang muslim. Tanpa terasa kadang ya, seseorang terlontar dari ucapannya, mal'un, si fulan gitu kan misalnya. Artinya si fulan itu orang yang dilaknat artinya. Atau laknatullah alaih misalnya gitu. Padahal kita dilarang kalau orang itu masih hidup, kita tidak tahu akibatnya, di akhir kehidupannya atau di masa-masa esok harinya, apakah dia bertaubat. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat.